Indonesia, Cabang Bogor Santo Yosef A. Cupertino, periode 2021-2022. Hadirin dipersilakan berdiri. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Cabang Bogor, serta panitia memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pak Kris dipersilakan untuk maju ke depan untuk memimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor periode 2021-2022. Setelah kita mengheningkan Cipta, terutama untuk pendahulu kita, senior, alumni, anggota penyapu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Cabang Bogor Santo Yosef A. Cupertino. Mengheningkan Cipta dimulai. Selesai. Menyanyikan himne PMKRI Bayangkara Gereja dan Misa. Bayangkara gereja dan nusa. Bayangkara gereja dan nusa, rantai perai berlapis saja, mahasiswa jujur berwira, mengejar kebenaran nyata, berlatih diri, menggalang budi bagi gereja, hidup pertiwi, maju mahasiswa perwira. Pro Ecclesia et Patria. Pembukaan sidang kehormatan dalam rangka MPAB Mabim PMKRI Cabang Bogor Santo Yosef A. Cupertino oleh Ketua Presidium periode 2021-2022. 2021-2022. 1. 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
dalam rangka agenda khusus masa penerimaan anggota baru dan masa bimbingan Santo Yosef Adi Pertino periode 2021 yang bertempat di Aula Marga Putra pada hari Sabtu jam 12:29 waktu Indonesia Barat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan direstui oleh Santo Yosef Adi Pertino, maka ini saya nyatakan sidang masa penerimaan anggota baru dan masa bimbingan saya nyatakan dibuka. Hadirin dipersilakan duduk. Laporan oleh Ketua Panitia Pelaksana oleh Mayo De Curino. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Presidium. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor dan koordinator dari Serang, Banten, Bung Franciscus dan Ricardus ya. Terima kasih. Dan yang berikut saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah meluangkan waktunya, walaupun saya tahu kita dalam keadaan sibuk masing-masing, tapi masih aktif, masih semangat yang luar biasa begitu. Terima kasih semuanya. Dan yang berikut yang saya sayangi dan cintai, selamat datang kepada calon anggota PMKRI yang pada hari ini sudah hadir dengan semangat yang luar biasa juga. Kita lihat hari ini dan tadi malam melihat wajah-wajah baru yang dengan semangat baru juga kita melihat di sini. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah optimalisasi estafet kepemimpinan kader PMKRI yang berintegritas, berkualitas dan berkarakter. Di sini ada kata optimalisasi estafet. Ini agak unik nih. Kalau kalimat ini optimalisasi. Optimalisasi itu bukan berarti PMKRI Cabang Bogor bukan yang terbaik, tapi kita menginginkan teman-teman yang hadir di sini menjadi yang lebih baik, gitu ya. Estafet artinya ada transfer begitu. Kami menginginkan bahwa teman-teman yang hadir di sini bisa menyerap hari ini apa itu PMKRI, apa itu organisasi di PMKRI, dan bisa hari ini teman-teman bisa harus optimal, fokus, lebih kepo lagi tentang apa itu di PMKRI agar bisa pulang kita dengan pemahaman yang sudah baik tentang PMKRI. Dan juga di sini ada kata berintegritas, berkualitas dan berkarakter. Berkualitas, berkarakter. Kami menginginkan teman-teman punya karakter masing-masing. Dan itu harus dipupuk begitu, dipupuk dan harus berdasarkan standar yang baik gitu. Artinya berkualitas. Begitu ya. Mungkin saya tidak perlu terlalu panjang lebar lagi karena nanti kita masih ada materi di situ, nanti kita kupas lebih dalam lagi soal apa itu PMKRI. Saya harap teman-teman nanti bisa aktif gitu ya. Siap untuk aktif? Ya. Oke, atas rahmat Tuhan yang Maha Esa dan diberkati oleh Santo Yosef Adi Pertino, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai beres. Amin. 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 Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita dengerin sambutan oleh Ketua Presidium periode 2021-2020. Ya, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya Ibu ini protokoler. Ya baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya masih semangat ya. Terima salam perjuangan dari saya yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Wes sampai Pulau Cendrawasih. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Hidup mahasiswa.
dengan semangat teman-teman, saya sangat mengapresiasi. Yang pertama-tama yang saya hormati itu teman-teman panitia, ketua panitia oleh Saudara Mayo, terima kasih, dan teman-teman panitia semua, serta pengurus DPC, Pak Sekjen, Pak PHPT, dan juga yang semua yang sudah terlibat. Saya tidak bisa mengucapkan satu persatu, tapi saya banyak mengucapkan banyak terima kasih, dan juga teman-teman dari Serang Banten, yaitu dipandu oleh Bung Franciscus, Bung Ricardo, dan juga semuanya. Terima kasih banyak sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Dan pada momentum hari ini sangat luar biasa ya. Menurut saya ini hal yang memang perlu untuk kita bersama-sama berproses. Dan juga yang saya hormati dari senior alumni di sini juga hadir, Dewan Pembina kami yaitu Bang Oktonarak. Terima kasih Bang sudah bisa hadir di sini. Dan juga tamu undangan yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, terima kasih banyak juga atas support dan dukungannya selama ini. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah di sini teman-teman akan belajar tentang bagaimana nilai-nilai hari ini, yaitu berproses di PMKRI. Jadi teman-teman di sini akan belajar banyak hal terkait dengan kita hari ini melihat berbagai macam perubahan perkembangan zaman, apalagi melihat hari ini kita menghadapi tantangan, yaitu tantangan pandemi COVID-19, dan ini perlu untuk menjadi kerja keras. Tadi malam sempat berdiskusi dengan saya yaitu Bung Ricardo, ya memang penting ya untuk kita terus melihat apa ke depan, apa yang kita harus lakukan, apa action kita, bukan saja hari ini semangat kita di awal, tapi ini harus menjadi langkah-langkah, yaitu menjadi continue, yaitu langkah menengah, awal dan sampai akhir. Dan di sini kita juga melihat sebagai pemuda-pemudi berjuang dan terlibat. Bagaimana peranan kita sebagai pemuda atau berjuang untuk pada kaum-kaum yang tertindas sesuai dengan visi dan misi PMKRI. Jadi di sini tentu saya mengajak teman-teman semua, bukan saja teman-teman semangat di awal, tapi saya berharap teman-teman semangat dari awal dan juga sampai pada akhir nanti dimanapun teman-teman berada. Dan itu menjadi langkah-langkah, yaitu yang saya sampaikan adalah bagaimana 3 benang merah PMKRI ini kita jalankan. Yang pertama adalah sebagai intelektualitas, dan juga yang kedua adalah Kristianitas, dan yang ketiga adalah ini fraternitas. Ya, jadi itulah 3 benang merah itu yang akan terus kita jadikan sebagai landasan kita untuk terus melakukan beberapa action di berbagai macam masyarakat ataupun di daerah. Jadi tentu saya melihat juga teman-teman ini banyak dari berbagai macam daerah. Jadi mari kita bersama-sama berproses, dan kami sebagai pengurus DPC akan terus mendampingi teman-teman dimanapun teman-teman mau berproses dan belajar. Kita akan tetap terus support dan kita sama-sama belajar. Ya mungkin cukup sekian dari sambutan saya, mungkin selebihnya nanti kita akan berdiskusi banyak hal. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih banyak. Shalom. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya oleh ketua kami. Selanjutnya kita mari bersama-sama dengarkan sambutan oleh alumni PMKRI Cabang Bogor, disampaikan oleh Bang Okto. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan sambutannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya juga bukan alumni ya, saya masih senior. Jadi yang dikatakan alumni itu harusnya sudah anggotanya sudah genap 11 tahun. Kalau belum 11 tahun, terhitung dari baru masuk pendidikan tinggi, universitas, sekolah tinggi, S0 sampai dengan 11 tahun kemudian dinyatakan yang saya hormati DPC dan forum
rapat umum anggota cabang, kemudian MC yang sudah bersedia. MC-nya ini juga ini peserta juga. Iya. Ini luar biasa, baru jadi peserta tapi sudah mau ya dipaksa, sudah mau ikut mengikuti sidang RWAC yang sangat sangat dramatis, sangat sakral. Kalau di PMP itu sangat sakral. Juga kepada koordinator komisariat Serang Banten, Bung Franciscus di tema Ya. calon ESA atau ESA, calon ESA, SAMH. SAMH, mantap. Kemudian yang dibantu sama Bang Rivaldo juga sudah ikut membantu teman-teman, mengkoordinir teman-teman peserta calon PMP, anggota PMP calon. Kemudian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, alumni atau senior kakak tingkat di Serang Banten yang non PMP tapi turut memiliki niat dan harapan untuk terbentuknya komisariat atau kedepannya harapan kita menjadi cabang Serang Banten. Jadi hari ini adalah momentum yang bersejarah bahwa ada satu signifikansi, ada satu progresivitas dari Bung Franciscus dan kawan-kawan bahwa baru saja terbentuk lahirnya komisariat Serang Banten, tapi sudah mampu menyelenggarakan MPAP Mabit. Ini luar biasa. Tidak semua cabang bisa dan mampu bergerak cepat. Dan ini saya tangkap sebagai satu masa depan keberadaan atau eksistensi mahasiswa-mahasiswa Katolik yang berjuang untuk membela gereja dan bangsa di Serang dan Banten, atau nanti semoga bisa terbentuk juga di Tangsel ya. Iya. Semoga. Dan ini harus disambut oleh DPC bahwa semangat ini adalah benar-benar niat yang tulus dari mereka. Saya yakin Ferdi dan kawan-kawan DPC mampu menjadi jembatan bagi harapan atau cita-cita Serang Banten. Nah, yang kedua, saya mewakili senior dan alumni PMP Cabang Bogor mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi adik-adik yang mau berproses di PMP Cabang Bogor meskipun jarak dan kondisi pandemi hari ini, meskipun sudah longgar, tapi teman-teman di waktu yang sangat mepet di tengah kesibukan teman-teman kerja atau kuliah, tugas, kemudian aktivitas yang lain, juga berangkat ke Bogor dengan waktu yang sangat malam. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semangat. Jadi ini semangatnya ini udah semangat berlapis baja. Ya. Saya kira apa yang tadi sudah disampaikan sama Ketua Panitia bahwa tema hari ini adalah optimalisasi estafet kepemimpinan, menarik bahwa namanya estafet pasti menuntut kita untuk melahirkan generasi baru, memberikan semangat, mentransfer, kalau kata Maya mentransfer semangat, tidak hanya ilmu tetapi juga spirit, semangat kepada teman-teman yang pengen aktif di PMP. Nah, saya kira teman-teman di sini mungkin sudah ada yang semester
atas, ada juga yang masih baru. Tentu harus membedakan yang mana menjadi seorang siswa, yang mana menjadi seorang mahasiswa. Kita jadi mahasiswa artinya sudah menuntut kesadaran. Kalau siswa kan masih diajarkan, masih dididik. Tapi kalau mahasiswa sudah menuntut kesadaran kita masing-masing, responsibility kita terhadap keberadaan kita dimanapun. Di PMP kita sadar selain sebagai seorang mahasiswa yang Katolik, tetapi juga mahasiswa yang memperjuangkan nilai-nilai di mana saja Anda berada. Tentunya kita di sini kan minoritas ya, harus bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar kita, minimal sekitar kita, jangan dulu bangsa atau gereja, minimal di sekitar kita, teman kita, teman kelas, teman kos, macam-macam. Saya kira itu saja. Tetap semangat terus, pantang menyerah. Saya yakin bahwa pasti semuanya kalau dilakukan dengan niat yang baik dan tulus pasti akan mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih, sekian dari saya. Proyek Ecclesia Patria. Proyek Ecclesia Patria. Terima kasih sambutannya. Setelah itu mari kita bersama-sama berdoa. Teman-teman semuanya berdiri. Doa dipimpin oleh Bang Julius yang mengawali dan mengakhiri doa. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita menyatukan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Bapa dan kita terus alam kami dalam kerajaan surga, dengan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini kami bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kami baik, hari ini adalah masa penerimaan anggota baru. Kami mohon ya Bapak, agar apa yang kami lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kalau Bapak yang baik, sebenarnya masih banyak yang perlu kami minta ya Bapak, akan tetapi kami sadar bahwa Engkau mengetahui apa yang kami mau dan apa yang kami butuhkan. Engkau yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami Bapa yang terus sentuh besar aku bertino. Penutupan sidang kehormatan dalam rangka MPAB Mabim PMKRI Cabang Bogor Santo Yosef Al Cupertino oleh Ketua Presidium periode 2021-2022. Dalam rangka agenda khusus masa penerimaan anggota baru dan masa pembinaan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor Santo Yosef Al Cupertino yang bertempat di Aula Marga Putra pada hari Sabtu yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember sampai dengan 19 Desember 2021 pada pukul 12 sampai 48 waktu Indonesia Barat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan direstui oleh Santo Yosef Al Cupertino, dengan ini saya nyatakan dilanjutkan untuk di hari Minggu pada tanggal 19 Desember 2021. Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Bogor serta panitia pelaksana meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk. Acara selesai. Terima kasih. Udah deh, selesai. Ecclesia Patria. Proyek Ecclesia Patria. Proyek Ecclesia Patria. Proyek Ecclesia Patria. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut teman-teman, mungkin
mungkin saya lebih ini perkenalkan nama dulu dari teman-teman semuanya biar enak ya. Betul. Saya kira teman-teman masih belum kenal semua. Jadi Kak, masa lu nggak kenal? alangkah lebih baiknya perkenalkan nama satu-satu dulu biar nanti kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya mungkin mulai dari kursi depan baru kita putar Ya. ke belakang. Ya, silahkan mungkin biar kita Maju aja di depan. saling mengenal sama Maju, sama lain. anjir. Ada Maju aja. pepatah yang mengatakan bahwa tak dikenal maka tak disayang. Tapi kalau udah kenal nggak disayang-sayang sih. Iya, boleh. Oke, Apakah sebaiknya yang DPC itu yang memperkenalkan diri atau Baru peserta. baru peserta? Wah, luar biasa memang ini. DPC ya. Kalau begitu ya baik untuk sarannya ya. Ya. Untuk sementara ini dulu kita perkenalkan nama dulu dari DPC, habis itu baru teman-temannya. Ya berhubung juga teman-teman DPC mungkin bisa ke sini ya, merapat dulu ke Sekjen duluan, sekjen. ke depan. Luar biasa. Sekjen. Biasa. Biar teman-teman juga tahu. Iya, mungkin teman-teman DPC bisa. Ya mungkin, ayo teman-teman dari Pak Yulis juga silahkan merapat. Ya. Terus dari Pak Germas, Ayo, terus juga ini ya dari Agnes juga boleh untuk bisa perkenalkan biar teman-teman saling kenal. Silahkan ke depan aja. Ayo. Depan. Ya, terus untuk ini juga kali ini silahkan ke depan juga biar tahu juga ada adik-adik, teman-teman, saudara-saudara kita, ya biar kita lebih hijau dan santai kan begitu. Nah, ayo. Ya mungkin sebelumnya ini ya, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Ferdi. Ferdi. Ya Ferdi. Halo Bang Ferdi. Halo semuanya. Ih, benar. Ya sekarang saya diamanahkan menjadi Ketua Presidium KMP Cabang Bogor periode 2021-2022. Ya mungkin untuk lebih lanjut mungkin teman-teman DPC bisa memperkenalkan diri biar teman-teman bisa mengenal waktu dan kesempatan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Yunus Duwai. Nama saya Yunus Duwai. Coba Bang, Yunus Duwai. dipanggilnya. Yonas. Teman-teman di sini sering dipanggil Edo. Saya sebagai Tadi Yonas. sekretaris jenderal. Terus Lu dibilang. Dia kepake baret. terus saya dari asalnya dari Bire. Terus mahasiswa berjalan. Terima kasih. Halo. Selamat siang semuanya, Selamat siang. saya Mayo, Halo Bang Mayo. menjabat sebagai gerakan kemasyarakatan. Asal dari Nusa Tenggara Timur, Flores, Manggarai. Apa lagi? Udah itu aja lah. Udah. Langsung di Universitas Pakuan. Semester Terang. Berjalan. Semester berjalan. Bagus Kak. sosial. Sudah itu aja. Halo, belum. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Agnes Wake, asal dari Papua Nabire. Saya di sini sebagai anggota biasa namun panitia Mabim. Halo Kak Agnes. Kuliah di Universitas Juanda, Oke, makasih Kak. semester 3. Iya. Saya. Selamat siang semua. Siang. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Perkenalkan nama saya Julius Balagaisi, biasa dipanggil Yul. Yun. Yul. Yun. YUN. Yul Julius. Udah gampangan Julius lah.
Ya, saya asalnya dari Merauke, Papua, Indonesia juga. Sekarang kuliah di Universitas Juanda Bogor. Kalau 3 tahun yang lalu saya di Institut Pertanian Bogor, saya vokasi. Bisa lihat suatu saya di belakang. Di Februari menjabat sebagai Presidium Hubungan Perguruan Tinggi PHPT. Semesternya baru semester 3 di Unila. Lanjut S1. Iya, semester 3 tapi sudah wisuda karena kemarin di sekolah vokasi 12 itu kan ini S1. Jadi istilahnya itu kayak ekstensi. Kak, gue megang petung Sudah ya? Status sudah ditanya lagi, kan status sudah jelas mahasiswa. Status itu Sudah cukup. Jangan dibongkar tadi malam. Ya, baik. Itu untuk perkenalannya. Terima kasih teman-teman DPC, mungkin bisa kembali ke tempat. Ya, untuk selanjutnya mungkin teman-teman sudah kenal ya, teman-teman. Sudah. Ya, mungkin sekarang saya ingin mendengar ya dari teman-teman semuanya. Perkenalkan nama, hampir sama yang disampaikan oleh teman-teman DPC. Ya, perkenalkan nama, asal, kampus, semester berapa. Mungkin yang pertama saudara kita juga dari Bogor ya, dari Universitas Pakuan Bogor, salah satu yang mengikuti MPLB Mabit bersama dengan teman-teman anak Manteng dan Tangsel. Ya, mungkin berikan aplaus juga salah satu yang ya, waktu dan kesempatan untuk adik Rora. Maju tah. Maju. Ih, Shin. Ya, nanti lebih ini. Akhirnya punya teman Batak juga. Orang Batak tak, Bang? Tadi dulu, gue perkenalan dulu. Siang semua, Siang. perkenalkan nama saya Ronald Semanur. Oh, Asal dari Semanuru. Medan. Oh iya. Dipanggilnya siapa, Bang? Ronald aja. Ronald. Halo, Bang Ronald. Saudara nggak sama ini? Beda. Bukan itu. Pariban. Ih, bukan anjir. Udah Pariban aja. Emang malu baru apa, Bang? Hah? Si Mama Marta ya? Enggak, gue nih. Emang malu baru apa? Si Mama Marta. Baru tahu. Hah? Semua Oh, Tuh. berarti Pariban. enggak, mama gue soalnya si Tahang, Bang. Berarti mama tua lu ya? Gue manggil lu mama tua. Oh, enggak, gue manggil dia abang. Asian. Iya, nanti saya ingin menyampaikan. Nanti atur lebih dalam. Saudaraan, Bang. mahasiswa di Universitas Pakuan, baru masuk semester 3 di Fakultas Hukum. Oh iya, makasih. Sekian saya, terima kasih. Luar biasa. Ya, untuk selanjutnya kita ini langsung perkenalan. Ya. Nama saya Ronald Siritanto, kalau nama panjang sama. Saya dari Universitas Pamulang, dari jurusan Teknik Kimia, di kantor Bukit, semester 1. Halo, Rona. Dari MPP Manggarai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Cukup lah. Ini marga apa? Tadi anjir. Oh enggak. Tadi muda, semester 1. Ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa. Itu selesai. Bang, kalau ini patah gue ketawa paling gede banget. Selamat siang semua. Siang. Perkenalkan nama saya Maximus Agung. Siapa? Sekarang Maximus Agung. Dipanggilnya? Miki. Sekarang kuliah Halo, di Miki. Universitas Pamulang semester 5 Fakultas Hukum. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Dan mungkin untuk selanjutnya Abis ini pamit Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan nama saya Heribertus Nugra Perdana, dipanggil Bertus. Saya dari Fakultas Keguruan dari STKIP di Banten, semester 5. Halo, Bertus.
Koras. Ah, Jawa dia. Bang, lu orang mana bang? Oh, lu Jawa. Ya. Oke, untuk selanjutnya bisa Siapa? Ini juga dokumentasi. Maju lah. Maju. Beta kok. Lagi viral kok. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Satika Dewi, biasa dipanggil Tika. Halo Tika. Halo Kak Tika. Asal dari Universitas Pamulang, jurusan akuntansi. Semester 3. Asal daerah. Ya, NTT. NTT-nya di mana Kak? Manggarai Jombang membangun. Wah. Saya orang angkatan 2. Gue orang angkatan 2, lu kagak tahu lah. Kak, gue orang angkatan 2 lu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Monika Suju, biasa dipanggil Ella. Saya dari Fakultas Ekonomi di Universitas Pamulang. Siapa Kak namanya Kak? Elan. Halo Kak Elan. Asal dari NTT, tepatnya di Manggarai. Ih, pada satu kampung ya semuanya. Oke, halo. Semester. Monika sama Helen ya? Oke, untuk selanjutnya kakak ganteng yang Iya Kak, namanya kok namanya mau Kak Elan sih? Kayak ada namanya. Wah, siapa namanya? Monika Suju. Baik, selamat siang semua. Siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Raimundus Notaban, biasa dipanggil Baron. Baron. Ya. Iya. Saya kuliah di Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Pemasaran semester 7. Saya berasal dari NTT Flores Timur, tepatnya di Adonara. Terima kasih. Gue orang ND bang. Gue orang ND. ya. Oke. ND ini bos, senggol dong. Hah? Iya tadi. Orang ND. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Natalia Sia, biasa dipanggil Natalia. Kuliah di Universitas Pamulang, prodi akuntansi perpajakan semester 3. Asal dari NTT, tepatnya di Nagegeo. Terima kasih. Halo Kak Natalia, lanjut. Ya, untuk selanjutnya Gue ya. Ampun. Halo, selamat siang. Kok mau di-nyaut sih? Halo, selamat siang. Kok gak ada yang nyaut sih? Halo, selamat siang. Nggak beres. Kenalin, nama aku Elia. Nama panjang dong. Nama lengkap. Elia Simarmata. Dipanggilnya Elia, bisa Ayang, bisa siapa aja. Asalnya dari aslinya orang Medan, tinggalnya di Serang, gue lahirnya di Bandung. Nomor ini sepatu 37. Udah aja. Ya udah, makasih. Di UT, Universitas Terbuka, semester masih baru, masih maba aku 1. halo Elizabeth. Ya, ada pertanyaan. Halo, hah? Lahir di Bandung, besar di Serang, orang Medan. Rencana apa? Bang, lu mah parah. Eli mau jadi suster, tau kan? Teman dukung, ya ampun. Nggak cocok jadi suster. Ya ampun, Tuhan jangan dengerin doa. Udah, nggak ada lagi nanya. Cita-cita? Cita jadi suster. Darawati. Suster ngesot. Udah aja. Status sosial. Status sosial. Udah deh, gue muka-muka gue tuh kan cirinya. Hobi. Hobinya ngapain ya? Jokernya apa Main yang apa? orang? Main TikTok gue hobi banget main TikTok. Oke, udah makasih. Yang untuk selanjutnya ya. Selanjutnya dari ini mana dulu nih? Dari ini, Bung Carlo. Tega-tega banget bang. Coba lihat. Ih bang, ada cantik-cantiknya. Ih bang, aku udah. Baik, selamat pagi semuanya. Baik.
Biar semangat terus dong. Perkenalkan nama saya Ricardo Zahul, dipanggil Ricardo. Saya dia di Universitas Sarjana Indonesia di Kebayoran Lama mungkin ada itu. Asal NTT Manggarai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung. Siapa ya Kak namanya tadi Kak? Gak kedengeran Kak. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari Bung Franciscus ya. Boni. Oh ya, boleh. Untuk ini, silakan. Bon. Halo kawan-kawan, nama saya Bonifasius Mario, saya dari Untirta, jurusan 2021 Ilmu Pemerintahan. Siapa? Jakarta Timur. Namanya siapa Kak? Lupa Kak. Bonifasius. Dipanggilnya siapa? Boni. Boni. Halo Kak Boni. Kak Boni. Dalah. Ya, tepuk tangan ya untuk Kak Boni ya. Lanjut untuk ini dari Bung Franciscus dulu untuk sementara. Sini gue. Busan sini. Legendaris, toko muda legendaris. Legend. Selamat siang. Siap Kak. Izin perkenalkan diri, nama Franciscus Nita Mahareva, biasa dipanggil Ticus. Asal Mias Utara, Kecamatan Namanya Siwa. Terus lahir di Jakarta, jurusan Ilmu Hukum, kampus Untirta. Terima kasih. Gak usah. Akhir. Ya, tangan untuk Bung Franciscus ya. Ya, untuk itu tadi ada teman-teman yang baru sampai juga, mungkin boleh untuk memperkenalkan nama Tony ya. Ada Tony, ada saudari Rina juga, silahkan maju. Jangan disebutin J, kan nanti kan perkenalan. Ya, boleh. Baik, terima kasih atas waktu. Siapa Bang? Perkenalkan nama lengkap saya Antonius Bau, biasa dipanggil Tony. Asal NTT, NTT-nya mana? Tembuak. Sekampung sama gue tuh. Yuk. Kuliah di kampus Kesatuan. Oh iya. Semester 3. Sekian dari saya, terima kasih. Jurusan perbankan. Tadi siapa Bang? Nama panggilannya? Tony. Oh iya. Status praktek. Ya, oke baik, terima kasih ya dari Mas Tony. Ya selanjutnya untuk ini saudari Rina ya, silakan untuk bisa Kok lepas sendal Kak? memperkenalkan nama, waktu dan kesempatan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Siap. Perkenalkan, nama lengkap saya Priska Marina, asal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Kepulauan Manado. Untuk selengkapnya nanti baca di sana saja. Lulusan kemarin. Ya, baik, terima kasih ya saudari Rina ya. Ini selaku bendahara umum juga di DPC dan Berita Bogor. Ya mungkin ada kakak di belakang juga bisa ini perkenalkan nama kakak yang ada di belakang. Yang Ini nih. Silakan untuk biar kakak-kakak adik-adik bisa. Demisioner. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Kampus dari Pakuan. Saya pernah menjabat sebagai PHPT di tahun 2018. Terima kasih. Ada pertanyaan? Asalnya di mana Kak? Tinggal di Flores. Oh Flores. Tinggal ngekos di sini. Flores mana? Iya, Flores, Pulau Flores, tepatnya di ND. Ada yang pernah ke sana? Nah, pernah. Kalau belum, ayo kita lama ke sana. Boleh. Terima kasih, ada lagi? Sudah cukup ya? Iya Kak. Baik, terima kasih ya Kak Lilis. Ya mungkin untuk selanjutnya ada kakak ganteng yang duduk di bawah. Ya silakan ya, biar adik-adik kenal. Ah, ini nih. Apa ini? Kolak.
Silahkan memperkenalkan ini biodata ya, secara jelas dan konkret. Oh, boleh. Ini starting. Siang. Nama saya Thomas, asal saya Kedua. Sorry. Nggak kedengaran. Nah, yang kencang. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Thomas, asal saya Tembua, saya tinggalnya di daerah perbatasan Timor Leste Indonesia. Saya kuliah di Pakuan, semester terakhir sekarang. Mau di dong. Enggak gitu. Status proses menikah. Ya, tepuk tangan untuk beliau ya, Bapak Thomas Iman. Mungkin kakak yang pakai topi ya di belakang bisa ini perkenalkan ya. Ya, itu tadi kan beda sekarang sesi. Iya. Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Nama saya Okto. Nama lengkap Oktavianus Nahapetik. Asalnya dari Cianjur Timur. Mukanya kagak ada Cianjurnya. Udah ke Malaka, tapi lahirnya di Cianjur. Asli sini. Ya. Lebih jelasnya lihat di belakang ada. Oh iya. Saya pernah menjabat sebagai ketua Menteri tahun 2018. Asal mana bang? Cianjur, masa sih? Alah, wah percaya gue. Kalau kepo nanti bisa di DM via Instagram ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Cukup kan? Ya, terima kasih ya dari Pak Okto atas perkenalannya. Ya baik ya, tadi sudah perkenalkan. Jadi ini adalah apa ya? Biar sama-sama saling kenal. Dan saya melihat ini rata-rata dari ini ya, timur semua. Jadi hari ini kita akan masuk di materi tentang sejarah nasional Bantui dan sejarah ini ya, sejarah cabang Bantui cabang Bogor. Ya mungkin sebelum masuk ke sesi itu mungkin saya ini menanyakan terkait dengan tema. Tema ini adalah tentang optimalisasi estafet kepemimpinan kader TNI yang berintegritas, berkualitas dan berkarakter. Yang mungkin saya ingin mendengar ada apa dari maksud dari tema tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pandangannya terkait dengan apa sih maksud dari tema ini. Boleh, ada yang ingin memberikan sanggahan, silahkan. Kalau nggak ada yang memberikan sanggahan, kita nggak akan lanjut. Belum bisa lanjut. Ya, silahkan. Tadi kan sudah disampaikan juga dari ketua panitia apa sih dari tema tersebut. Ayo, siapa? Ayo. Kenapa? Bingung. Terkait dengan tema ini. Gimana? Masa nggak ada? Tadi kan udah dijelaskan. Kalau belum ada yang ini kita belum bisa mulai. Saya berharap teman-teman bisa untuk ini salah satu aja, nggak apa-apa, memberikan ini aja pandangannya terkait dengan tema ini. Ditunjukin aja gitu. Gimana teman-teman? Oke. Ditunjukin aja gitu. Ayo. Masa harus ditunjuk, harus berani dong. Harus berani lah. Masa harus ditunjuk ini
bukan siswa lagi, tapi kita sudah jadi maha, jadi sudah lebih mengajar. Ayo, silahkan santai, nggak usah takut, kita diskusi santai, fleksibel bro. Gimana? Cuy. Ya, dari saudara Ronald mungkin ingin menanggapi. Ya, coba. Bang, gue lupa ya. Gue mau minum air. Enggak, gue minum air putih bang. Jangan kasih gue aja pak. Panas kan? Gimana ya? Where are you going? Ayo, siapa? Saudara Baron? Gimana saudara Baron? Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Saya mau menyangga terkait tema kita di depan, optimalisasi estafet kepemimpinan dan kader PMK yang berintegritas, kualitas dan berkarakter ya Bang. Bang, saja. Artinya artinya PMK Jabang Jakarta Bogor itu harus menyiapkan kader yang berinovasi yang lebih baik dari hari ini. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk sanggahannya saudara Baron, sangat luar biasa ya untuk terkait dengan sanggahannya itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, oke, baik. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan tema ini. Terkait dengan tema ini adalah melihat bahwa setiap orang itu punya kemampuan secara intelektual dan juga bisa untuk terus saling belajar. Saling belajar artinya apa yang menjadi kekurangan teman-teman dan apa yang menjadi kekurangan kita. Disinilah saatnya untuk kita belajar bersama. Sehingga nilai-nilai apa yang kita pelajari bisa kita teruskan kepada teman-teman semuanya. Apa nanti selanjutnya terus kepada generasi-generasi selanjutnya. Itulah yang dinamakan estafet kepemimpinan, yaitu melanjutkan kembali tentang terkait menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang berkarakter yang mampu bisa memahami dengan perubahan-perubahan zaman hari ini. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau bukan kita mau siapa lagi. Artinya kitalah yang menjadi seorang generasi muda, generasi milenial. Jadi mari bersama-sama untuk kita melakukan berbagai macam perubahan. Itu menjadi tantangan kita bersama. Tapi kita jangan terlalu menikmati zona nyaman, karena hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 terkadang kita takut untuk keluar, lebih menikmati zona-zona yang mungkin nggak mau untuk mengikuti berbagai macam kegiatan dan aktivitas. Ya, maka perlu teman-teman harus lebih melek, artinya bahwa harus banyak bertemu dengan orang-orang di luar, siapapun itu. Justru dengan bertemu dengan orang-orang di luar, teman-teman bisa banyak belajar terkait dengan apa sih keadaan yang lagi hangat-hangat hari ini. Misalnya, contohnya kemarin terkait dengan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, terkait dengan pengesahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, berbagai macam isu-isu yang lagi hangat dan trending hari ini. Nah, terkadang kita terlalu malas tahu gitu kan, padahal itulah yang harus kita perjuangkan, aspirasi masyarakat. Yaitu sebagai gambaran sih sebenarnya terkait dengan untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini. Ya, untuk terkait dengan ini materi
Nah, untuk materi ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah PMK secara nasional dan ini ya, sejarah PMK cabang Bogor. Ya mungkin bisa di ini Bapak operator untuk jadi slide-nya. Kelihatan nggak? Buram ya? Silon. Oke. Bisa dibaca aja ya di ini file itu. Ya untuk ini di sini adalah lambang umum. Jadi saya minta satu persatu membaca mulai dari kursi depan sampai ke ini, sehingga nanti ada tahapan-tahapan untuk kita bisa memahami apa sih sebenarnya dari lambang PMKRI ini, logo nasional. Jadi mungkin bisa dimulai dari adikronal ya, untuk dibacakan di buku 1 udah masuk ya, udah terkirim. Di situ bisa dibacakan di bagian ininya, yang samping logo yang ada keterangannya di situ bisa dibacakan. Yang lambangnya Ya, yang lambang nasional. baca sini. Ya, baca di sini. Lambang umum Munas Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Keterangan bentuk segi 5 Pancasila. Lambang umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Keterangan bentuk segi 5 salian Pancasila dan bentuk bulat dengan dunia, api dan obor dalam semangat yang menyala-nyala, buku dan obor dalam membentuk salib pengorbanan, 5 lidah api dalam Pancasila, buku intelektualitas, persepsi Kristianitas, berarti kemakmuran 17 Juli pagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Warna merah menyebabkan keterwiraan dan warna kuning melambangkan kekatolikan, serta warna putih melambangkan kesucian. Ya, oke. Baik, terima kasih ya untuk adik Ronald. Ya, jadi saya menambahkan sedikit terkait dengan keterangan ini. Untuk bentuknya itu segi 5 sebagai bentuk model Pancasila. Jadi agak bulat ya, bulat tapi model-model segi 5. Dia bulat seperti bola dunia dan juga ada sisi masing-masing. Dan di situ di tengahnya ada api dan obor. Api dan obor itu sebagai semangat yang menyala-nyala. Di tengahnya di bagian atas buku ya. Terus di buku dan obor itu membentuk salib. Nah, membentuk salib itu di bagian dekat buku yang melambangkan tentang pengorbanan 5 lidah api Pancasila. Nah, terus untuk bukunya itu melambangkan tentang intelektualitas. Nah, untuk
kitab suci yang itu melambangkan tentang Kristianitas dan padi itu melambangkan tentang kemakmuran. Sedangkan 17 butir padi ini melambangkan tentang hari kemerdekaan RI dan warnanya itu warna merah sebagai lambang keperwiraan dan kuning itu sebagai lambang kekatolikan dan putih itu kesucian. Nah, ini untuk lambang umum. Mungkin untuk di lambang umum ini ada yang ingin bertanya terkait dengan apa? Lambang nasional dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa dan lain sebagainya? Silakan. Jadi tidak usah sungkan-sungkan teman-teman. Di sini kita berdiskusi santai dan enjoy. Ya, kalau belum ada yang ingin bertanya, lanjut ya untuk selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ini mungkin Adik Rona lagi, bacakan lagi yang kau sebut ya. Lambang cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Bogor. Di keterangannya dari bentuknya itu segi 5 yang berarti Pancasila. Yang kedua 3 lengkungan atas itu berarti 3 benang merah dari PNKRI. Di dalamnya juga ada salib yaitu tanda kemenangan Kristus. Ada juga lingkaran pada salib itu adalah persatuan dan kesatuan. Di situ terdapat 3 warna. Yang pertama warna merah itu adalah keberanian. Warna kuning itu kekatolikan. Yang ketiga warna putih perak itu adalah kesucian dan kemegahan perhimpunan. Di dalamnya itu ada tulis PNKRI itu singkatan dari nama perhimpunan ini. Ada juga huruf STJAC itu singkatan nama dari Santo Pelindung Santo Joseph A. Cupertino. Baik, itu untuk lambang cabang ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibacakan itu di buku 1. A itu artinya apa? Coba. Oh ya, ada yang tahu nggak? Mengapa itu warna merah di lambang nasional sama lambang cabang Bogor itu beda kan? Jadi alasannya kenapa di pusat dan di cabang berbeda itu karena punya sejarah masing-masing. Jadi awal mulanya itu di pusat itu warnanya merah dan di cabang itu terbentuk pada tahun 1951 dan diputuskan bersama untuk menggunakan logo apa? Pelindung Santo Joseph Cupertino. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Ya, boleh. Ada yang tahu nggak itu Santo Joseph A. Cupertino? A itu artinya apa? Guys, ada yang tahu nggak? Kenapa A-nya kecil karena besar ya? Pengurus ada yang tahu nggak? Izin menyangka bang. Ya. Boleh. Kalau dari saya tuh kata Santo Joseph A. Cupertino itu A itu kenapa kecil? Karena itu merupakan kata serapan dari bentuk jamak yang bahasa Inggrisnya itu kata from. Apa artinya tidak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti berasal dari Cupertino. Kan Cupertino itu apa tempat dia lahir. Berarti kalau A kecil ini dapat dipastikan bahwa A itu artinya dia berasal dari Cupertino ya. Tepat dari. Ya. Tadi itu kalau salah mohon maaf. Enggak itu benar. A itu sebenarnya dari bahasa ini ya, dari kata serapan tadi ya. Artinya itu dari Santo Joseph dari Cupertino. Cupertino itu kota kecil di Italia. Tempat kelahirannya ini Santo Joseph ini. Itu. Ya. Itu tadi yang disampaikan. Julius, infonya. Ya, dari Pak Julius itu benar ya. Jadi itu adalah kata serapan dari ini salah satu tokoh Santo Pelindung, Santo Joseph A. Cupertino. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin
bertanya. Kenapa alasannya kok bisa Santo Joseph Albertino, kenapa nggak Santo yang lain? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus Santo Joseph Albertino? Kenapa nggak Santo yang lain? Ada yang tahu nggak teman-teman? Gimana? Dari teman-teman DPC ingin menyanggah? Gimana? Ayo teman-teman. Santai aja, gak usah kaku, fleksibel, sambil menikmati minuman dingin yang dibuatkan oleh. Mungkin dari saya. Ya, boleh. Nama. Kita berbicara soal nama. Ya. Mungkin bagi kita sebagian orang menganggap nama itu hal yang sepele. Dan bahkan kita sendiri pun tidak tahu makna dari nama kita sendiri, kita tidak tahu. Ini ada yang tahu nggak di sini? Filosofi atau arti dari nama masing-masing, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itu ya. Sampai kita sendiri pun nggak mau ini kepo sama nama kita. Saya yakin setiap orang tua pasti punya filosofi sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu pasti dia punya makna gitu. Nggak mungkin pas keluar dari ini kan namanya Markus langsung gitu kan, nggak mungkin langsung. Ya setidaknya ada pertimbangan lah. Maksudnya sayang sekali kalau kita nggak tahu makna dari nama kita sendiri. PMKRI menurut saya kenapa memilih Santo Joseph Albertino? Ya karena mereka ingin mengambil makna dari perjalanan hidup Santo Joseph Albertino. Mungkin para alumni alumni pendiri PMKRI mungkin mereka menganggap bahwa perjuangan mereka waktu itu sama dengan jalan hidupnya Santo Joseph Albertino, penuh dengan keterbatasan mungkin. Itu kan kembali ke kesepakatan para alumni kenapa mereka memilih Santo Joseph Albertino. Tapi yang perlu kita lakukan adalah harus mengetahui alurnya gimana, dan kita bisa mengambil nilai-nilainya itu yang penting. Itu dari saya. Ya, baik. Penjelasannya sangat konkret ya dari Saudara Mayo, memberikan salah satu contoh filosofis dari hal kecil, mulai dari kita masing-masing, dari keluarga kecil, tentunya punya makna. Jadi ketika diberikan sebuah nama, pasti ada salah satu nilai-nilai itu tadi. Jadi saya ingin menambahkan terkait dengan kenapa diambil Santo Pelindung ini. Pada waktu itu ada 7 Santo Pelindung yang mau dipilih, tapi salah satunya yang memang waktu itu secara pemilihan, jadi yang terpilih akhirnya Santo Joseph Albertino. Jadi itulah kenapa dipilih Santo Joseph Albertino dan mengikuti tentang kisah dan sejarahnya begitu. Oke. Terus untuk selanjutnya bisa lanjut. Ya. Ini masuk di sejarah nasional PMKRI yang mungkin bisa dibacakan tadi sampai di mana? Nanti sampai di PMKRI Yogyakarta. Nanti baru lagi. Ya, silakan tadi. Selanjutnya sejarah perhimpunan. Sejarah PMKRI nasional. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal PMKRI pada awalnya merupakan hasil fusi Federasi KSP atau Catholic Students Federation dan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
Yogyakarta. Federasi KSP yang ada saat itu meliputi KSP 1 Belarminus Batavia, berdiri di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 1928. Berikut KSP 1 Thomas Aquinas Bandung, berdiri 14 Desember tahun 1947. Dan KSP 1 Lukas Surabaya, berdiri 12 Desember 1948. Federasi KSP yang berdiri tahun 1949 tersebut diketuai oleh Gan Keng Sui atau KS Gani dan Ho Jong Peng pun PK Ojong. Adapun Pemkri Yogyakarta yang pertama kali diketuai oleh Santo Mujnya Danu Saputro, didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 1947. Keinginan Federasi KSP untuk berfusi dengan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Yogyakarta saat itu karena pada pertemuan antar KSP di penghujung 1949 dihasilkan keputusan bersama bahwa kita bukan hanya mahasiswa Katolik, tapi juga mahasiswa Katolik Indonesia. Federasi akhirnya mengutus Gan Keng Sui dan Oh Jung Peng pun untuk mengadakan pertemuan dengan moderator dan pimpinan PMK Yogyakarta. Ya, baik. Mungkin untuk itu bisa lanjut dulu ya di samping nanti sampai di Katolik Indonesia ya dibacakan dulu. Ya baik, selanjutnya yaitu adalah setelah mendapat saran dari berkat Vikaris Apostolic Batavia yang pro Indonesia, yaitu Mr. Mjr PJ Wilkens SJ atau utusan federasi KSP yang dalam kurung kecuali Oh Jong Pen Kuen yang batal hadir karena sakit, bertemu dengan moderator pada tanggal 18 Oktober 1950 dan pertemuan dengan ketua PMK Yogyakarta itu yaitu PK Haryu Sudirja bersama stafnya yang berlangsung sehari kemudian. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut intinya wakil federasi KSP yaitu Gan Keng Sui mengajak dan membahas keinginan mengapa kita tidak berhimpun saja dalam satu wadah organisasi nasional mahasiswa Katolik Indonesia. Toh selain sebagai mahasiswa Katolik, kita semua adalah mahasiswa Katolik Indonesia. Ya, oke. Baik, sampai sini sudah dijelaskan tadi ya terkait dengan apa sejarahnya. Ya mungkin untuk teman-teman coba kita diskusi ya untuk apa lebih dalam ya, kita menggali lagi awal mulanya seperti apa dan lain sebagainya. Ya mungkin dari teman-teman ingin menanyakan, silakan, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya boleh. Kalau KSW itu selain dari singkatan Youth Catholic Student Very, artinya apa? Ya? Arti dari KSW. Arti dari KSP, ya. Arti dari KSP ini adalah salah satu ini ya, apa Katolik Student Very itu arti dari KSP. Salah satu federasi ya yang waktu itu apa ya, yang pada awal mula yang merupakan ini ya, fusi pertama atau yang menjadi pendiri pertama, begitu. Boleh. Izin bertanya kedua. Ya. Yang mau saya tanyakan ini maksud atau makna dari kalimat kita bukan hanya mahasiswa Katolik, tapi juga mahasiswa Katolik Indonesia, itu apa sih makna di balik kalimat tersebut? Oh, di maksud di balik kalimat tersebut ya. Oke. Jadi apa ya? Dimaksud di balik ini ya, sebagai mahasiswa Katolik. Jadi artinya bahwa apa ya? Tadi bahwa kita berhimpun. Artinya ketika berhimpun di situ adanya sekelompok mahasiswa ataupun tokoh-tokoh mahasiswa Katolik begitu yang memang di situ melihat ya di apa peranannya pada waktu itu di tahun-tahun era apa ya
jadi itu pada waktu itu banyak sekali yang mengatakan bahwa mengapa kita tidak berhimpun saja dalam suatu wadah organisasi nasional, karena ini adalah salah satu organisasi yang memang berpusat satu kesatuan yang akan membentuk struktur yang akan turun ke bawah. Jadi itu disepakati dan ada pembahasan bahwa dijadikan sebagai kesatuan bahwa mahasiswa Katolik Indonesia. Makanya sampai hari ini disingkat menjadi PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Begitu. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman ada lagi. Oke, saya bertanya ya teman-teman. Kalau awal mula PMKRI berdiri pada tahun berapa, tanggal berapa, pada bulan berapa, ada yang tahu? Kapan? Tanggal berapa? Bulannya? 25 Mei 1947. 25 Mei ya, 1947 ya. Kalau dari 1947 berarti sekarang PMKRI berusia tahun berapa? Kalau misalnya dari 1947 ya sampai saat ini PMKRI sudah berusia berapa tahun? 76. 72 ya nggak sih? Pasti dong, pasti. 1947. 1947. Iya, pada tanggal 25 Mei 74 tahun. Yakin? Yakin. Yang mana nih? 74. 72 atau 74? 74. Coba nih saya lihat mana, coba angkat tangan jadi saya bisa pastikan apakah benar-benar dari teman-teman bisa tahunya 74 atau 72. Coba angkat tangan yang 74. 74 berapa orang nih? 5 ya? 5 orang. Yang sepakat 72? Naik lagi. Mana? 73 ya? Yang 73 berapa orang? Oke, 3. Hah? 74. Oke. Jadi yang benarnya itu ketika PMKRI di tahun 25 Mei 1947 maka sekarang berusia 74 tahun. Nah, usia yang memang ini ya usia tua. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan sekilas tentang sejarah. Oke, berarti kita lanjut ya. Oke. Ya, ini masuk ke ini. Tadi sampai di mana ya? Di ini. Oke, berarti sekarang lanjut ke ini. Ya, adik kita ya. Nah, sampai di ini sekarang. Oh, bacanya nanti sampai ke ini. Maksud gak sih? Sampai ke ini. Poin kedua. Maksud sampai ke poin kedua. Maksud Federasi KSP mendapatkan tanggapan positif moderator dan pimpinan PMKRI Yogyakarta, dan dua keputusan lainnya yang dihasilkan adalah: yang pertama, setelah pertemuan tersebut masing-masing organisasi harus menyadarkan kongres untuk membahas rencana fusi. Yang kedua, kongres gabungan antara Federasi KSP dan PMKRI Yogyakarta akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 9 Juni 1991. Ya, oke. Selanjutnya ya. Untuk selanjutnya itu nanti sampai ke ini ya. Yaitu dalam Kongres Gabungan tanggal 9 Juni 1951, Kongres dibuka secara resmi oleh PK Harius Dirja selaku Wakil PMKRI Jogja bersama Gankeng Soi yang mewakili Federasi KSR. Di luar dugaan, Kongres yang semula direncanakan berlangsung hanya sehari
ternyata berjalan alot, terutama dalam pembahasan satu topik, yakni penetapan tanggal berdirinya PMKRI. Di saat belum menemui kesepakatan, Kongres Gabungan sempat diskors untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing organisasi untuk kembali mengadakan kongres secara terpisah pada tanggal 10 Juni tahun 1951. Akhirnya Kongres Gabungan untuk fusi pun kembali digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1950 dan berhasil menghasilkan 14 keputusan, yaitu ya, oke lanjut. Nanti dari 1 sampai poin 4. Yaitu 1. KSP dan PMKRI Yogyakarta berfusi menjadi satu sebagai organisasi nasional mahasiswa Katolik bernama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang kemudian disingkat PMKRI. Sebutan perhimpunan ini disepakati sebagai pertimbangan agar organisasi baru ini sudah bersiap-siap untuk mau dan mampu menampung, masuk, dan menyatunya organisasi-organisasi mahasiswa Katolik lain yang telah berdiri berlandaskan asas dan landasan lain, seperti KSP di daerah pendudukan Belanda guna menuju persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Dasar pedoman anggaran dasar PMKRI Yogyakarta diterima sebagai anggaran dasar sementara PMKRI sehingga ditetapkan anggaran dasar PMKRI yang definitif. 3. PMKRI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 1947. 4. PMKRI berkedudukan di tempat kedudukan pengurus pusat PMKRI. 5. 4 cabang pertama PMKRI adalah cabang Yogyakarta, PMKRI cabang Bandung, PMKRI cabang Jakarta, dan PMKRI cabang Surabaya. 6. Dalam ART setiap cabang PMKRI harus dicantumkan kalimat PMKRI berasal dari Federasi KSP dan PMKRI Yogyakarta yang berfusi tanggal 11 Juni 1951. 7. Santo pelindung PMKRI adalah Santo Thomas Aquinas. 8. Semboyan PMKRI adalah Religio Omnium Scelerarum Anima, yang artinya agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan. 9. Baret PMKRI berwarna merah ungu, marun, dengan bol kuning di atasnya. 10. Kongres fusi ini selanjutnya disebut sebagai Kongres 1 PMKRI. 11. Kongres 2 PMKRI akan dilangsungkan di Surabaya paling lambat sebelum akhir Desember 1952 dan PMKRI cabang Surabaya sebagai tuan rumahnya. 12. Masa kepengurusan PMKRI adalah 1 tahun dengan catatan untuk periode 1951 sampai 1952 berlangsung hingga diselenggarakan Kongres 2 PMKRI. 13. PP PMKRI terpilih segera mendirikan cabang-cabang baru PMKRI di seluruh Indonesia dan mengenai hal ini perlu dikoordinasikan dengan pimpinan Wali Gereja Indonesia. 14. PK Harju Sudirja secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum PP PMKRI periode 1951 sampai 1952. Terus Udah selesai. Sampai mana tadi? Sampai poin 14. 14. Ya. Luar biasa ya. Untuk terkait dengan itu, mungkin ada yang ingin menyangga terkait dengan beberapa poin tadi, mulai dari poin 1 sampai ke poin 14. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk sementara mungkin lanjut dulu Pak Yudis, belum ada yang bertanya. Ya, ini untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Dengan keputusan ini maka kelahiran PMKRI yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1947 menjadi acuan tempat PMKRI berdiri. PMKRI didirikan di Balai Pertemuan Gereja Katolik Kota Baru, Yogyakarta di Jalan Morgo Kridombo, saat ini Jalan Abu Bakar Ali.
Balai pertemuan tersebut sekarang bernama Gedung Widya Mandala. Penentuan tanggal 25 Mei 1947 yang bertepat sebagai hari Pentekosta sebagai hari lahirnya PMKRI tidak bisa dilepaskan dari jasa Monsinyur Sugi Jagrananda. Atas saran beliaulah tanggal itu dipilih dan akhirnya disepakati para pendiri PMKRI. Setelah sejak Desember 1946 proses penentuan tanggal kelahiran belum menemui hasil. Alasan beliau menetapkan tanggal tersebut adalah sebagai simbol turunnya roh ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, yaitu Roh Kudus kepada para mahasiswa Katolik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katolik, membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, oke. Lanjut ya untuk selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya silakan dibacakan. Sejarah PMKRI Cabang Bogor. Atas usaha beberapa mahasiswa Katolik di Bogor yang belajar di Fakultas Pertanian UI dan Fakultas Kedokteran Hewan UI, atau sekarang Fakultas Pertanian IPB dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Maka pada tanggal 4 November 1951 pukul 19.00 bertempat di Asrama Mahasiswa Katolik di Jalan Banten 20 atau sekarang Jalan Kapten Muslihat nomor 20 diadakan pertemuan dengan pokok pembicaraan kemungkinan didirikannya cabang PMKRI di Bogor. Kemudian dari hasil pertemuan tersebut terbentuklah pengurus PMKRI Cabang Bogor dengan susunan sebagai berikut. Ketuanya ada TJ Guntoro, penulisnya B. Ras, bendaharanya dari Tekan, pastor moderatornya P. Leunisen OFM, Konfederat. Kemudian diminta pengesahannya berdiri PMKRI Cabang Bogor kepada PP PMKRI di Yogyakarta dengan surat keputusan nomor 135 U51 tertanggal Yogyakarta 16 Desember 1951. PP PMKRI di Yogyakarta mengesahkan berdirinya PMKRI Cabang Bogor terhitung tanggal 1 Desember 1951. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PP PMKRI PC Harsudirjo dan A. Cakartirtana selaku Sekretaris Umum PP PMKRI. Dengan demikian, PMKRI Cabang Bogor merupakan cabang PMKRI kelima atau yang pertama setelah fusi. Jumlah anggota PMKRI Cabang Bogor pada saat berdiri adalah 20 orang. Tapi kemudian 18 orang. Jumlah tersebut kira-kira sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa di Bogor pada waktu itu. Pada tanggal 12 Desember 1951, diadakan lagi suatu pertemuan untuk memilih nama santo pelindung PMKRI Cabang Bogor. Pertemuan ini dihadiri oleh 11 orang anggota. Dalam rapat tersebut diajukan 6 santo pelindung, yaitu ada Santo Yosef Acucartino, disetujuinya 7 orang, Santo Bonaventura, Santo Ambrosius, Santo Johannes Chrysostomus disetujui 3 orang, Santo Albertus de Grote disetujui 1 orang, sama Santo Isidor. Ya, sampai situ ya. Oh, udah. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dari ini Bung Ricardo ya. Ya, silakan. Maka sejak saat itu Santo Yosef Acucartino dipilih sebagai santo pelindung PMKRI Cabang Bogor. Pada tanggal 1 Januari 1952 dikirimkan surat nomor 2/R/K pada MMB atau Masyarakat Mahasiswa Bogor. Karena semua pendiri dan anggota PMKRI Cabang Bogor adalah anggota MMB. Pada pokoknya, isi surat tersebut menyatakan bahwa berdirinya PMKRI Cabang Bogor adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai mahasiswa Katolik yang tidak dapat diperoleh dalam MMB. Lanjut, Santo Pelindung PMKRI adalah Santo Thomas Aquinas.
cukup sampai di situ ya. Ya, tadi terkait dengan sejarah ya, sejarah nasional dan sejarah cabang Pemkri cabang Bogor. Jadi tadi kita sudah membahas ya dan masuk ke ini ya, sejarah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan sejarah nasional dan sejarah ini di cabang. Mungkin dari teman-teman bisa ingin bertanya apa alasannya dan Pengheninggan Cipta dipimpin oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor periode 2021-2022. Marilah kita mengheningkan Cipta. Mari kita doakan para pendahulu kita, senior dan alumni anggota penyatu yang sudah mendahului kita. Mari mengheningkan Cipta kembali. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Laporan oleh Ketua Panitia Pelaksana oleh Mayo De Furino. Pro Ecclesia et Patria. Oke, terima kasih yang saya hormati Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati koordinator dari Serang Banten, Bung Franciscus, dan didukung juga sama Bung Ricardus, dan yang saya hormati juga para calon anggota PMKRI yang begitu luar biasa membuat kami dari DPC PMKRI Cabang Bogor terkaget-kaget dengan semangat kalian yang begitu luar biasa. Mari kita beri aplaus bagi energi yang kalian beri membuat kami juga menjadi wah. Saya dengan teman-teman dari Cabang Bogor nggak bisa ngomong apa-apa dengan yang luar biasa sekali semangat kalian. Sekali lagi, mari kita informasi untuk teman-teman juga, nanti pelantikan kami akan melakukan RUAC, rapat umum anggota cabang. Nanti di situ kami akan memberikan informasi lanjutan untuk teman-teman untuk hari dan jadwalnya nanti ditentukan saat RUAC. Karena dari teman-teman juga ada yang bersyarat ya, yang baru datang nanti karena dia nggak ngikutin satu hari, jadi nanti dia bisa dilantik cuma dengan bersyarat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Oke, terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Setelah itu sambutan oleh Ketua Presidium periode 2021-2022. Ya, terima kasih saudara MC. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam. Malam. Pro Ecclesia et Patria. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya jujur ya, dari lubuk yang paling dalam, saya banyak mengucapkan banyak terima kasih atas semangat dan antusias teman-teman yang sangat luar biasa. Dan juga yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ketua Panitia, Saudara Mayo, dan juga teman-teman DPC pengurus dan teman-teman semua dari Serang Banten, yaitu ada Saudara Franciscus dan Saudara Bung Ricardus dan teman-teman, dan juga ada yang baru datang dari kampus UI, Saudari Maria, selamat datang juga, dan juga ada saudara dari Ronald dari Universitas Papua. Dan ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi salah satu langkah untuk kita terus
melihat bagaimana perubahan zaman hari ini. Dan banyak sekali saya sudah menilai dari tahapan pertama MPAB dan sampai pada hari terakhir ini. Ini sangat berkesan teman-teman. Dengan melihat semangat teman-teman, kami pun ikut turut bangga dan banyak apresiasi karena begitu banyak hal yang memang perlu untuk kita pelajari bersama. Bukan saja hari ini, tapi mari kita melihat untuk hari esok dan hari ke depan. Teman-teman jangan semangat di awal, tapi mari kita semangat terus untuk melihat berbagai macam hal untuk ke depannya, maupun itu pengembangan skill dan karya-karya dan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan terkait dengan disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi Saudara Mayo, itu terkait dengan pelantikan. Nanti kami akan rapat umum anggota cabang dan akan diinformasikan hasil keputusan dari DPC terkait dengan pelantikan dan juga persiapan Natal bersama dan Tahun Baru akan kita informasikan sehingga teman-teman sudah sah menjadi anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Dan tetap semangat. Dan juga hari ini adalah hari terakhir ya teman-teman. Dan saya banyak senang lah, bahagia gitu kan, haru. Di sini kita bisa berkumpul bersama dari berbagai macam daerah, pulau. Kita bisa saling mengenal satu sama lain. Teman-teman terus jalin hubungan komunikasi dalam grup WA atau via apapun itu. Terus dijalin, jangan sampai putus hanya pertemuan di sini, tapi saling koordinasi. Apapun itu penting untuk terus kita jalin hubungan. 3 benang merah PMKRI. 3 benang merah PMKRI masih ingat kan? Ada yang masih ingat nggak 3 benang merah PMKRI yang sudah disampaikan di MPAB kemarin? Jadi mari terus kita gunakan 3 benang merah ini dimanapun, dan juga 6 identitas kader. Sebagai kader yang punya intelektualitas, kristenitas, dan fraternitas. Mari bersama-sama untuk terus kita jaga dan jalin hubungan ini untuk mempersiapkan diri ke depannya. Teman-teman lah yang menjadi pemimpin, tokoh-tokoh hebat dimanapun teman-teman berada. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari hari pertama ya, Ketua Panitia ya. Mungkin dari konsumsi, minum, dan lain itulah seadanya. Kita masih sebagai mahasiswa, mungkin masih banyak kekurangan, tapi jangan melihat itu. Intinya saya melihat teman-teman sudah turut hadir itu sudah sangat luar biasa bagi kami. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Shalom, selamat malam, dan teman-teman yang akan pulang sebentar, hati-hati dalam perjalanan, dan salam buat orang tua, keluarga, saudara, dan semuanya, teman, sahabat, dan karir. Ya, selamat malam. Pro Ecclesiat Patria. Pro Ecclesiat Patria. Pro Ecclesiat Patria. Pro Ecclesiat Patria. Bukan. Sambutannya. Setelah kita mendengarkan dua sambutan, mari kita bersama-sama doa dipimpin oleh Dewa. Dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita semua bersatukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Pengasih, selamat malam ya Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur terlebih atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih dan cinta kasih-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami dapat selalu merasakan kebersamaan dalam setiap hari. Tuhan, kami juga berdoa karena pada hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita sudah menerima banyak pelajaran dalam beberapa hari yang lalu hingga detik hari ini. Tuhan, berkatilah kami terus sampai ke depannya nanti, supaya kami selalu semangat, supaya nilai-nilai yang kami tanam dari pelajaran dari PMKRI ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami ke depannya. Dan itu juga nanti kita akan pulang dari tempat ini. Tuhan, berkatilah perjalanan kami sehingga kami dapat selamat sampai di tujuan dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Terima kasih banyak ya Tuhan. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Semuanya hadirin dipersilakan berdiri. Penutupan sidang kehormatan dalam rangka MPAB Matim PMKRI Cabang Bogor Santo Yosef A. Cupertino oleh Ketua Presidium periode 2021-2022. Dalam rangka penutupan sidang kehormatan masa penerimaan anggota baru dan masa bimbingan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor Santo Yosef A. Cupertino periode 2021-2022.
yang bertempat di Aula Marga Putra pada hari mulai dari hari Sabtu sampai pada hari Minggu tanggal 18 Desember sampai dengan 19 Desember sudah selesai pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan direstui oleh Santo Yosef Akupertino, dan ini saya tutup. Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Bogor serta panitia pelaksana meninggalkan ruangan sidang. Setelah itu mari kita bersama-sama menyanyikan himne PMKRI Bayangkara Gereja dan Misa. Bayangkara Gereja dan Nusa. 3. Bayangkara Gereja dan Nusa, rantai permai berlapis baja, mahasiswa jujur perwira, mengejar kebenaran nyata, melatih diri, menggalang budi bagi gereja, ibu pertiwi, maju mahasiswa perwira. Pro Iglesia et Patria. Pro Iglesia et Patria. Pro Iglesia et Patria. Bersama. Ya, foto bersama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. PMKRI Cabang Bogor, maju, maju. Pro Ecclesia et Patria. Hah? Belum. Iya. Ayo gitu.